Keluarga bandar narkoba yang tewas ditembak anggota Polres Belawan Kota Medan membantah adanya penggerebekan yang dilakukan polisi sebelum insiden penembakan. Keluarga menuduh polisi merekayasa kasus karena tidak ada bukti penggerebekan maupun saksi. Keluarga Irwan Nasib, warga Gang Mapo Medan, Labuhan Kota Medan yang tewas ditembak aparat Polres Pelabuhan Belawan mendatangi Mapolda Sumatera Utara. Melalui kuasa hukumnya, keluarga membantah penembakan terjadi saat penggerebekan dan menuduh polisi telah merekayasa kasus. Peristiwa tersebut dianggap melanggar standar operasional yang melakukan penembakan tanpa adanya pemberitahuan surat penangkapan dan penggerebekan. Apakah kepolisian memang tugasnya mematikan atau hanya melumpuhkan? Apakah fungsi senjata api untuk mematikan dengan tembakan di leher tersebut? Jadi kalau kita duga tadi, ya harusnya apakah melakukan penangkapan dan penggeledahan kan harus sesuai dengan SOP dalam KUHAP lah. Ini ketika terjadi penembakan kenapa lari? Dengan asumsi diserang warga, padahal warga sendiri tidak menyerang, malah melihat anaknya sendiri mengejar, memvideoin. Kenapa sampai terjadi ditembak bapaknya gitu? Kok dibiarkan aja korban tergeletak? Malah keluarga yang bawa ke rumah sakit. Berapa lama saya dengar suara tembakan, dan saya langsung lari ke depan menuju TKP. Saya lihat ayah saya sudah berlumuran darah, bang. Ada nggak sempat oknum polisi itu bang datang membawa surat penangkapan gitu bang? Tidak ada bang sama sekali, bang. Dari Kepling gitu? Kepling pun tidak ada bang di tempat, bang. Keluarga korban memohon keadilan dan meminta Kapolda agar memeriksa ulang kasus penembakan ini. Sebelumnya, penembakan yang dilakukan anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang menewaskan seorang bandar narkoba di Gang Mapo Medan, Labuhan Kota Medan, sempat terekam CCTV rumah warga. Dalam rekaman itu, 3 polisi datang ke lokasi. Tak lama kemudian setelah penembakan terjadi, ketiga polisi berlari meninggalkan lokasi dengan membawa jaket serta sepatu lantaran dikejar warga yang marah melihat penembakan tersebut. Satu polisi bahkan nyaris tertangkap sebelum akhirnya bisa masuk ke mobil dan meninggalkan lokasi. Sementara itu polisi mengatakan penembakan terjadi lantaran pelaku mencoba kabur dengan membuang barang bukti narkoba. Saat tertangkap, pelaku melawan menggunakan senjata tajam hingga terjadi perkelahian. Pelaku bahkan juga berusaha merampas senjata polisi hingga akhirnya salah satu peluru mengenai leher pelaku. Dan pada saat tarik-menarik itu, senjata tersebut meletus. Yang letusan tersebut ternyata mengenai bagian leher daripada si tersangka. Pada saat anggota kita ingin mengamankan si tersangka, ternyata beberapa oknum warga datang untuk membela si tersangka. Oknum-oknum tersebut oknum warga setempat melakukan pembelaan terhadap tersangka dengan rame-rame melempari anggota dengan menggunakan batu, sehingga karena dinilai kalah jumlah, anggota kita kemudian mundur untuk menyelamatkan diri. Pada penggerbekan ini polisi menyita barang bukti 20 gram sabu dan senjata tajam milik pelaku. Sebelum penangkapan, Irwan Nasib diketahui sudah cukup lama menjadi bandar narkoba. Dan di Gang Mapo, Polres Pelabuhan Belawan sudah 4 kali menangkap bandar narkoba dalam waktu yang berdekatan. Dipicu batas tanah perkarangan rumah, kakak beradik terlibat perkelahian di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kedua pihak saling serang menggunakan batu. Video pertikaian saudara kandung ini pun viral di media sosial. Video amatir merekam perkelahian yang melibatkan 2 kepala keluarga saudara kandung di Desa Padang Timur, Kecamatan Kampalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam video yang sempat viral di media sosial ini, keduanya saling lempar menggunakan batu dan sejumlah orang membawa senjata tajam. Bahkan istri kedua belah pihak yang bertikai ini histeris melihat keduanya saling serang hingga terdengar beberapa kali lemparan batu mengenai rumah mereka. Kasus yang melibatkan adik kakak yang juga bertetangga ini dipicu batas tanah perkarangan rumah. Mereka bersikukuh dengan pendapat mereka bahwa tanah tersebut adalah
milik dari orang tuanya yang dihibahkan kepada kedua anaknya. Tetapi di satu anak tersebut tidak mengaku bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua, tetapi dia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah hasil dari pembelian dia sendiri. Akibat salah lempar, salah satu pihak alami luka di bagian kepala dan tangan. Aparat desa setempat berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Emosi karena permintaannya untuk mendapat warisan dari bibinya tidak dipenuhi, seorang pemuda nekat melakukan pembunuhan. Pelaku kemudian kabur dengan membawa uang dan perhiasan korban. 3 pekan buron, pelaku kemudian ditangkap di Sukabumi. Tiga pekan menjadi buronan Polsek Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat. Kiki Radiansyah akhirnya ditangkap. Pria 30 tahun ini dibekuk di wilayah hukum Sukabumi. Kiki menjadi tersangka tunggal pembunuhan Dede Rohaya yang tidak lain adalah bibinya sendiri. Rohaya dibunuh di rumahnya saat tersangka Kiki Radiansyah datang ke kediamannya di kawasan Kebon Lega. Saat itu tersangka menagih janji bibinya yang akan memberinya harta warisan. Namun permintaan itu ditolak karena tersangka baru akan diberi warisan jika sudah menikah. Tak terima dengan sikap bibinya, pelaku yang saat itu menginap di rumah korban justru menganiaya korban hingga tewas. Sebelum kabur, tersangka mengambil uang korban senilai 16 juta rupiah serta perhiasan emas. Jasad korban kemudian ditemukan anak menantunya dengan kondisi mulut dan hidungnya dilakban tergeletak di lantai 2. Dibekap pakai kain yang ini. Kain yang ini. Pakai kain berikut lakban. Dan akhirnya korban lemas dan sampai kehabisan napas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, ayah dan anak pelaku pembunuhan satu keluarga di Waikanan, Lampung meminta maaf dari balik jeruji besi. Keduanya tega menghabisi nyawa 5 anggota keluarganya sendiri hanya gara-gara berebut warisan. Dua pelaku yang merupakan ayah dan anak telah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan satu keluarga yang jasadnya ditemukan di dalam septic tank. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan pembunuhan berencana yang dapat menjerat kedua pelaku dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari balik jeruji besi, kedua pelaku mengaku menyesali perbuatan mereka. Ayah dan anak ini juga meminta maaf kepada keluarga lantaran gelap mata hanya gara-gara berebut warisan. Nyesel? Sejak kapan nyeselnya? Udah kejadian tuh memang udah nyesel benar. Ya, jadi sekarang apa nih yang perlu, ada yang kamu perlu sampaikan nggak nih? Yang keluarga semuanya saya minta maaf. Sebelumnya 4 orang ditemukan dalam sebuah septic tank di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara 1 orang lainnya ditemukan terkubur di sebuah kebun. Kelima korban merupakan satu keluarga. Penemuan berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tidak melihat keberadaan keluarga ini. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 2 tersangka yang merupakan ayah dan anak dan masih memiliki hubungan keluarga dengan kelima korban. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Rejang Lebong, Bengkulu menghabisi nyawa kakak kandungnya karena perkara warisan. Usai membunuh pelaku kabur sebelum akhirnya berhasil diringkus polisi di Musirawas, Sumatera Selatan. Tim gabungan Polres Rejang Lebong dan Jatanras Polda Bengkulu meringkus pelaku pembunuhan kakak kandung di tempat persembunyiannya. Rozik, 24 tahun, dibekuk di Musirawas, Sumatera Selatan setelah bersembunyi selama 3 hari pasca pembunuhan. Insiden berdarah tersebut terjadi pada 3 Juni di wilayah Kecamatan Kota Padang, wilayah hukum Rejang Lebong, Bengkulu. Korban ditusuk oleh adik bungsunya menggunakan pisau tepat di punggungnya hingga tewas. Dari keterangan polisi, pelaku menghabis nyawa kakak kandungnya setelah cekcok perihal warisan. Pasalnya, korban tidak terima dituding ingin menguasai lahan perkebunan warisan orang tua mereka. Sementara menurut pelaku, dirinya berniat menjual kebun warisan namun korban tidak setuju. Pelaku juga mengaku menyimpan dendam kepada korban karena sering bertindak kasar dan kerap menganiaya dirinya.
Di antaranya bahkan pernah menggunakan senjata tajam. Kau tidak sakit hati? Tidak. Karena dia nak jual itu kau tidak sakit hati? Tidak sakit hati. Kau pernah ditujanya juga kan? Iya pernah, tapi aku tidak balas dendam, tidak sakit hati sama dia. Kau bunuh tuh? Aku bunuh dia itu apa silap dan Ikhlas. bukan silap, maksudku tuh membela diri. Motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sakit hati dengan kakak kandungnya sendiri. Karena kakak kandungnya terlalu arogan dengan adik kandungnya. Adik kandungnya yang paling bungsu. Korban ingin menguasai kebun milik orang tuanya yang ada di Tanjung Gelang, di Tran, Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang. Karena korban ingin menguasai kebun warisan milik orang tuanya, maka terjadilah pembalasan atau dendam dari adik kandungnya. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara.